Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu dan jangan lupa menjaga uh, protokol kesehatan di masa sekarang ini. Oke, baik. Yang terhormat untuk Bapak Agus Raharjo, SPD MPD, selaku dosen pengampu sarana dan prasarana olahraga, dan teman-teman ku yang semua, Rombel PJSDB yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga untuk rekan-rekan semua yang berbahagia. Kali ini saya akan mempresentasikan sarana dan prasarana olahraga prestasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Faradina Safira Andrianti, NIM 61034200031 dari Rombel Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar B Universitas Negeri Semarang. Baik, materi yang pertama, sebelum ke inti materinya, dari pengertian olahraga prestasi sendiri itu apa sih? Nah, olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi keolahragaan. Tujuan olahraga prestasi Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Yang pertama, yang yaitu olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Yang kedua, olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Dan yang ketiga, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi olahraga. Yang keempat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Yang kelima, untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dapat mengembangkan yang pertama, perkumpulan olahraga, yang kedua, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, yang ketiga, sentra pembinaan olahraga prestasi yang ada di Jakarta, juga yang keempat pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan, yang kelima prasarana dan sarana olahraga prestasi dan yang kelima ini yang kami sampaikan selanjutnya, yang keenam sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, 7 sistem informasi keolahragaan, dan yang 8 melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Dan tujuan yang terakhir, untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan, setiap penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis atau para medis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga tersebut. Jadi, kenapa harus menyediakan tenaga medis? Karena saat pertandingan, para atlet kan pasti ada yang terkena cedera, pasti dalam pertandingan pasti ada yang cedera. Dan syukur-syukur ya kalau tidak ada, alhamdulillah. Tapi jika memang melakukan olahraga pasti ada resiko. Next materi selanjutnya. Nah, di sini ada pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Itu bagaimana sih? Nah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan dirancang untuk mencari prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraganya, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Dan yang ketiga, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pasti dari para atlet yang melakukan seleksi dari tingkat daerah, pusat, nasional, internasional pasti akan pasti ada yang namanya pembinaan dan pengembangan agar skill kemampuan atlet yang atlet akan serap bisa bertambah ilmunya, skillnya bertambah. Gitu. Semakin jenjangnya semakin tinggi, pasti pembinaan pun pengembangannya pun akan sangat berat. Dan itu bermaksud ya untuk para atlet agar prestasi membanggakan nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, Indonesia sendiri juga gitu kan. Berprestasi dalam dan yang keempat, pembinaan dan pengembangan olahraga fisik dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, mengembangkan sentra pembinaan olahraga yang pusat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan keikhlasan. Yang kelima, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi. Nah, jadi di olahraga prestasi pasti banyak cabang olahraga. Nah, di sini saya memilih taekwondo. Di taekwondo ini organisasinya itu Satuan Taekwondo Indonesia atau PTI. Dan juga ada lagi diselenggarakannya juga taekwondo itu ada FTI, yaitu Federasi Taekwondo Indonesia. Dan organisasi dari cabang olahraga taekwondo ini adalah kan PTI. Dan taekwondo itu berkembang di Indonesia pada tahun 1975 yang membawa aliran ini adalah Maurice Dominguez yang datang ke Indonesia pada tahun 1975 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nah, pasti yang para atlet taekwondo pasti tahu lah apa itu taekwondo gitu kan. Nah, yang belum tahu nih, taekwondo itu merupakan salah satu jenis olahraga seni bela diri modern yang berasal dari Korea. Dan taekwondo ini berasal dari kata yakni kata tai yang yakni kaki dan berarti menghancurkan. Itu dengan tendangan. Won yakni tangan yang berarti menghantam dan mempertahankan diri dengan tangan. Serta do yakni seni yang berarti cara mendisiplinkan diri. Nah, dari pengertiannya ini kan berarti memang taekwondo itu gabungan kaki dan tangan dan juga yang bisa menghasilkan seni bela diri dan juga taekwondo ini juga mengajarkan arti kedisiplinan untuk diri sendiri, gitu kan, bisa memanage waktu. Jadi bela diri itu bisa memberikan pengaruh yang baik pada diri kita apabila digunakan dengan baik mungkin, dilatih dan sebagainya. Dan olahraga ini banyak diminati di anak-anak hingga dewasa, banyak yang dilatih. Saat ini juga banyak sekali. Dan orang-orang dewasa, orang tua pun pasti tidak mau kalah dengan anak-anak ingin dilatih sungguh. Dan perkembangan taekwondo di Indonesia itu sudah tersebar di berbagai daerah, banyak sekarang. Dan perkembangan taekwondo juga berjenjang sarana dan prasarana itu sendiri sesuai pada aturan yang ditetapkan. Nah, yang pertama itu sarana taekwondo. Sarana taekwondo ini yang pertama adalah headboard atau pelindung kepala.
Dan ini gambarnya itu untuk melindungi kepala dan mengurangi benturan keras. Jadi saat pertandingan, pada saat jadi yang taekwondo itu ada dua, yaitu pomse sama kyorugi. Kalau yang pomse itu seni atau jurus, kalau yang kyorugi itu adalah pertarungan atau fighting. Nah, jadi pas waktu pertarungan itu pasti menggunakan sarana yang terdapat di sini. Gitu, ada headguard, tadi pelindung kepala untuk melindungi kepala mengurangi benturan keras, gitu kan. Yang kedua dia mount page itu pelindung mulut untuk melindungi mulut, khususnya pada gigi. Gitu. Jadi semuanya bila diri pasti menggunakan mount page atau pelindung mulut. Dan yang ketiga dia body protector. Body protector ini melindungi badan dan mengurangi benturan. Jadi tendangan-tendangan lawan. Dan yang keempat ada forearm guard atau pelindung lengan yang bertujuan untuk melindungi lengan. Yang bagian sini ini dipasangkan di lengan, jadi ada di belakang. Terus ada lagi sarana taekwondo itu hand glove. Hand glove itu adalah pelindung tangan untuk melindungi tangan, itu yang jari-jari berbentuk sarung tangan yang terdapat gambar ini. Dan yang keenam ada groin guard. Groin guard ini pelindung kemaluan untuk melindungi kemaluan, mengurangi benturan. Jadi memang harus lengkap untuk cabang olahraga seperti ini. Jadi sarana di taekwondo ini harus lengkap. Dan yang harus lengkap, apabila ada salah satu yang kurang, maka tidak main gitu kan, atau mungkin nggak diskualifikasi atau bisa dikatakan ya kasih kesempatan lah untuk minjam atau minjam dari orang lain atau yang gimana. Sebenarnya kalau pertandingan seperti itu pasti dicek sama manusia kalau pertandingan. Dan yang ketiga adalah simpet, itu pelindung tulang kering yang bertujuan untuk melindungi tulang kering di pada kaki ya. Terus yang kedelapan adalah kaki taekwondo. Nah, ini kaki taekwondo ini sarana pada saat kita latihan. Tujuannya untuk alat kekuatan tendangan. Jadi pada saat kita latihan, pasti pelatih kita itu akan membawa target. Jadi ada dua tekan kedua yang tertekan sama kiri. Nah, itu bertujuan untuk seberapa kuatnya, seberapa kerasnya tendangan kita gitu. Dan juga teknik-teknik dasar dari taekwondo gitu kan. Nah, di sini ada sarana prasarana. Di sini ada prasarana taekwondo ya. Prasarana taekwondo ini yang pertama adalah matras 8 kali 8 meter. Dan tujuannya yaitu tempat berjalannya pertandingan gitu kan. Dan yang kedua dari matras yang elastis dan rata. Dan juga di sini juga untuk latihan. Nah, biasanya kalau latihan ya di matras juga bisa di lantai juga, tergantung dari dojang atau tempat latihannya. Dan yang kedua adalah LCD proyektor. LCD proyektor ini untuk menempelkan poin pertandingan agar lebih jelas gitu kan. Nah, terus yang ketiga ada digital scoring. Nah, bisa dilihat ini, jadi ada biru pada saat pertandingan, misalnya yang biru tendangannya akhirnya mengenai merah, maka poin mendapat biru gitu kan. Jadi kan bisa dilihat mana yang masuk ke merah atau biru gitu. Dan ini pasti otomatis gitu kan. Nah, alat untuk menghitung, jadi digital scoring itu alat untuk menghitung poin pertandingan kan. Dan yang keempat itu adalah sound system. Sound system pasti pengeras suara agar bisa lebih benar bila di event besar. Jadi kayak misalnya pada pertandingan itu di
dipanggil, misalnya dari suku biru, suku merah, terus nama-namanya kan. Terus yang kelima itu ember biru, tempat membuang kotoran pada saat tanian untuk tidak biru. Nah, sebaliknya untuk ember merah juga. Jadi kayak misalnya kan setelah istirahat itu banyak kayak atlet gitu kan, atlet sebenarnya pada ada yang muntah atau ada yang mau minum terus dijemur lagi itu pasti ada. Nah, yang keenam ini adalah kamera recorder untuk merekam permainan jika uh, pelatih atau coach meminta video reply saat poin belum masuk. Jadi, nah ini kenapa kamera recorder ini? Jadi kan bisa dijadikan bukti apabila ada kecurangan apapun yang lain. Nah, di sana prasarana olahraga prestasi di sini itu pasti berfungsi untuk memudahkan juga memberikan wadah gitu kan untuk ruang lingkup kepada olahraga prestasi ini juga memberikan kepuasan gitu, kepuasan terus sama juga penunjangan. Nah, jadi di sana prasarana olahraga prestasi apabila salah satu sarana tidak ada pasti kan maka ada juga merasa eh, panik pasti mau bertanding juga pecah nanti nggak bisa nanti nggak bisa main atau nanti di cancel dulu pertandingannya dan juga tapi misalnya target misalnya kalau target ya buat latihan kita pasti itu menggunakan target gitu kan. Soalnya kan tadi kan untuk mengukur kemampuan kita tuh sekuat apa gitu kan. Walaupun memang ada yang memang latihan pakai target dia bisa, cuman kan pasti ada sarana bisa menunjang gitu kan. Pasti itu sama yang dari orang ke Wondo. Ya dan juga prasarana dari salah satu prasarana tadi yang saya sebutkan nomor 1 hingga 6 pasti akan um, ya, akan selalu berkelanjutan. Pertandingannya kenapa? Misalnya pertandingan jika tidak matras maka akan bunyi gimana? Masa mau di lantai atau di lapangan kan tidak mungkin kan? Nah, jadi memang uh, harus ada yang apa ya penunjangnya gitu kan, harus ada yang bisa digunakan fasilitas yang memang benar-benar lengkap materi itu dan agar juga benar dengan pegangan. Nah, olahraga prestasi ini di cabang taekwondo yang kemarin itu di Asian Games itu di Australia itu ada Pomse juara satu dia itu pertama menangkan dia Pomse itu mendapatkan emas ya. Nah, jika SEA Games ada banyak sekali di cabang olahraga taekwondo ini sudah banyak sekali yang memberikan prestasi dan juga kebanggaan untuk bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu di pemerintah juga harus bisa memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan olahraga prestasi untuk olahraga taekwondo dan juga olahraga lainnya agar para atlet dapat dengan semangat dan juga pelatih juga memberikan teknik-teknik juga mengarahkan kepada atlet juga enak juga nyaman ada penunjang juga berdasarkan masyarakat dan lainnya gitu kan. Nah, oleh karenanya fungsi dan tujuan dari sarana dan prasarana sekali lagi yang pertama untuk alat penunjang untuk memudahkan dan untuk kepuasan dari tadi dari sarana dan prasarana untuk seseorang dan juga
wadah untuk ruang lingkup olahraga. Nah, oleh karenanya semua dari sarana dan prasarana, salah satunya yang saya lakukan ini materi kali ini yaitu di Ketua Solo sudah bisa memberikan gambaran untuk kalian semua dan juga pastinya tidak olahraga lainnya pasti memerlukan sarana yang bisa menunjang apalagi untuk atlet untuk olahraga prestasi gitu kan, dan pastinya kan memang harus haruskan bersemangat berlatih dan memberikan prestasi dengan sebenarnya karena prestasi ini pasti ada ketentuan prestasi atau kontra itu kan, misalnya para atlet kayak gimnas terus nanti latihan dari setiap kali gitu kan. Nah, kayak gym atau lari di stadion. Nah, jika memang salah satu tidak kanan yang pasti dia akan ya memang cara dan caranya paksana itu harus menunjang dengan baik dengan besar agar dari pihak atlet sendiri juga senang, bisa merasa bangga dan puas gitu kan, kayak wah seneng nih gitu mendapatkan cara dan persona yang materi, cara sikap yang bagus, inovasi yang baru gitu, kita juga senang kayak lebih modern gitu kan, mengarahkan yang ke depan ke yang lebih baik. Nah, materi ini saya cukupkan, semoga ya bermanfaat. Dan apabila saya bersalah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Jadi saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.